Selamat pagi anak-anak kelas 6. Kita akan mulai pembelajaran kita hari ini, yaitu dari tema 1, subtema 3, muatan PPKN, penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sudah kita pelajari waktu di subtema 1 dan 2. Nah, Ibu ambil lagi untuk mengingatkan kita bersama. Dari sila 1 sampai sila kelima, Ibu ambil 1. Ya. Contohnya sila ke-1 itu adalah menghormati teman saat beribadah. Ya. Sila kedua, membantu teman saat jatuh dari sepeda. Sila ketiga, bangga saat mengenakan batik. Sila keempat, tidak memaksakan kehendak saat berdiskusi. Dan yang kelima, sila kelima, menghargai karya orang lain. Nah, anak-anak, mudah-mudahan kalian ingat lagi. Nanti bisa kalian baca lagi, kalian buka lagi ya. Buku paket kalian subtema 1 dan 2 atau video-video yang sudah Ibu share sebelumnya. Nah, selanjutnya penerapan sila Pancasila itu tidak hanya berlaku dan diterapkan kepada sesama manusia saja, tetapi dapat digunakan untuk menyayangi hewan langka, ya, atau hewan-hewan yang ada di sekitar kita, atau hewan-hewan peliharaan kita di rumah. Nah, contohnya bagaimana? Contoh penerapan Pancasila terhadap hewan adalah 1. Melindungi dan merawat hewan sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jelas ini penerapan sila ke-1 ya, dari Pancasila. Kemudian yang kedua, menolong hewan yang terluka. Ini sila kedua. Kemudian memiliki kebanggaan terhadap hewan-hewan asli Indonesia yang unik dan beragam. Sila ketiga. Kemudian berdiskusi untuk menentukan jadwal membersihkan kandang hewan. Sila keempat. Nah, ini bisa diterapkan di rumah ya, Nak ya. Kalau kalian punya hewan piaraan, ini bisa kalian diskusikan bersama jadwal membersihkan kandang hewannya. Dan yang kelima, melaksanakan kewajiban dan hak kita dalam menyayangi hewan. Itu sila kelima. Jadi, sayangilah hewan ya, penuhi semua kewajiban dan haknya ya. Jangan sampai kalian melalaikan hewan sehingga sampai hewan itu meninggal ya, mati ya. Nah, ini tidak sesuai dengan sila kelima. Oke, ini adalah beberapa contoh penerapan Pancasila terhadap hewan. Upaya pelestarian hewan. Kampanye di masyarakat dan medsos. Yang pertama, untuk melarang perburuan liar. Kemudian membuat poster atau spanduk larangan berburu. Ya, bekerja sama dengan perhutani dan polisi hutan untuk penindakan dan membuat aturan tegas tentang perburuan binatang langka. Nah, di Indonesia ini sudah diterapkan ya. Ini merupakan penerapan dari Pancasila yang sudah diterapkan oleh pemerintah untuk bisa melindungi hewan-hewan yang ada di Indonesia. Lalu bagaimana jika masih ada orang-orang yang tidak patuh, tidak mengikuti aturan pemerintah dalam pelestarian hewan? Berarti dia tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila. Maka mereka akan mendapatkan sanksi. Nah, mereka akan mendapat peringatan, kemudian bisa dipenjara, atau bisa dikenai denda. Ya. Karena apa? Karena yang mereka lakukan dengan pemburuan liar, akibatnya akan punah hewan-hewan yang ada di lingkungan kita, di sekitar kita, atau hewan langka yang dilindungi oleh pemerintah. Nah, selain itu, akibatnya juga kekayaan flora dan fauna berkurang. Kemudian pengetahuan tentang hewan hanya sebatas cerita zaman dahulu. Maka nanti di kemudian hari mungkin penerus-penerus bangsa kita ini
hanya bisa mendengarkan cerita tentang hewan-hewan itu. Misalkan hewan badak bercula 1. Memang ada ya di Indonesia. Kok aku nggak pernah lihat? Nah, ini akibatnya. Jika dilakukan perburuan liar, maka mereka, generasi penerus bangsa, tidak akan mengetahui adanya hewan-hewan langka itu. Mereka hanya taunya itu sebatas cerita, ya. Kemudian yang 3, mempengaruhi ekosistem dan rantai makanan. Nah, ini jelas kalian sudah paham anak-anak. Ekosistem dan rantai makanan sudah kalian pelajari di kelas 5 ya. Akan sangat berpengaruh terhadap ekosistem jika ada satu hewan yang punah. Atau dalam satu hewan yang punah itu akan bisa mempengaruhi rantai makanan, ya. Dan akan berpengaruh pada hewan yang lain atau makhluk hidup lain. Nah, itu anak-anak. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya pada sesama, tetapi juga kepada hewan-hewan yang di sekitar kita. Nah, anak-anak kelas 6, mari kita jaga kelestarian hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Dengan begitu, berarti kita sudah menerapkan sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Terima kasih anak-anak, sampai berjumpa pada pembelajaran selanjutnya. Selamat pagi.